Halo semuanya, semoga sehat selalu. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang Rhodophyta atau alga merah. Sebelum kami menyampaikan tentang hal-hal terkait dengan Rhodophyta, perkenalkan saya MD sebagai moderator dan ada Fatika sebagai pembicara pertama, dan yang kedua, yang selanjutnya ada Aufa sebagai pembicara kedua, pembicara ketiga ada Ulfi, dan pembicara keempat ada Lia. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang akan kami sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah ada karakteristik dari Rhodophyta itu sendiri. Yang selanjutnya struktur tubuh, taksonomi, jenis dan contoh dari Rhodophyta itu sendiri. Yang selanjutnya manfaat dari Rhodophyta dalam bidang aquaculture tentunya. Yang selanjutnya habitat dari Rhodophyta, cara hidup, faktor yang mempengaruhi Rhodophyta bisa blooming alga, dan selanjutnya tentunya adalah penanganan dari blooming alga dari Rhodophyta itu sendiri. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatika. Tempat dan waktu dipersilahkan. Karakteristik dari alga merah yaitu berasal dari bahasa Yunani rhodos, Greek, memiliki arti merah. Umumnya banyak sel multiselular dan mikroskopis. Panjang dari alga merah itu sendiri yaitu 10 cm sampai dengan 1 meter. Berbentuk lembaran atau berkas, bercabang seperti bulu. Bentuk dari alga merah itu sendiri memiliki pipi dan menyebar seperti pita. Dasar talus memiliki alat pelekat yang disebut dengan holdfast cell. Dinding sel dari alga merah mengandung selulosa dan pektin. Alga merah sendiri tidak memiliki flagella. Pigmen dari alga merah tersusun dari klorofil, yaitu klorofil A dan B, vicobilin yaitu meliputi vicoretrin, dan vicocyanin yang disebut dengan pigmen aksesoris. Karoten yaitu meliputi dengan pigmen-pigmen yang terdapat di kloroplas. Alga merah sendiri akan berwarna hitam jika dia berada di dalam perairan dan menjadi warna hijau jika dia di laut yang dangkal. Cadangan makanan berupa tepung Florida dan terdapat di luar kloroplas. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi dari alga merah. Kita dapat melihat dari tabel di sini. Nah, itu kan ada banyak. Saya akan menjelaskan 1-5. Kelas Florideophysia Ardonia gratinales. Familinya yaitu Gyarthinacea, genusnya Chondrus. Spesiesnya yaitu Chondrus sp. Kedua, kelas Florideophysias ordonya Corallines. Familinya Corallinacea, genusnya Corallina, dan spesiesnya yaitu Corallina sp. Yang ketiga yaitu kelas dari Florideophysicaceae ordonya Neimaliales, familinya yaitu Galaxaur aseas, genusnya yaitu Galasaura, spesiesnya yaitu Galaxaurasa sp. Yang keempat yaitu kelas Florideophysicae ordonya Nemaliaes, familinya Galaxaur aseae, genusnya yaitu Galaxaura, spesiesnya yaitu Galaxaura rugosa. Yang kelima yaitu kelas Florideophysicae ordonya Gelidiales, familinya Gelidialaceae, genusnya yaitu Gelidiala, dan spesiesnya yaitu Gelidiala acerosa. Acanthophora specifera yaitu ditemukan pada substrat karang dan pasir. Talus berwarna coklat tua. Talus sendiri berbentuk silindris dan bercabang bebas dan tegak. Percabangan mengarah ke segala arah. Diameter percabangan utama yaitu 1-2 mm
Terdapat duri-duri pendek dengan ujung runcing di permukaan talus. Korteks disusun oleh sel berpigmen dengan bentuk bulat dan agak pipih, sedangkan medula tidak berpigmen dengan sel berbentuk bulat. Pada bagian tengah jaringan terdapat bagian pusat yang dikelilingi oleh peraksikal atau yang disebut dengan perisentral yang berjumlah 5 sel. Ukuran sel tersebut pada medula mencapai diameter 0,2 mm sedangkan korteks kurang dari 0,1 mm. Jenis dan contoh beserta struktur dari alga merah yaitu 1. Acrocystis nana, ditemukan melekat pada karang. Talus berwarna kuning hingga coklat keunguan. Talus berupa kantong lonjong dengan tangkai yang kecil. Bagian dalam talus berisi air. Ukurannya antara 0,5 sampai dengan 2 cm dan tumbuh di merumpul. Ada benjolan-benjolan kecil yang disebut vesicle di permukaan talus terutama pada bagian apikal. Kandung muncul pada stem yang tumbuh ke samping menyerupai rizom. Holdfast type rhizoid. Irisan melintang dari bagian pangkal talus menunjukkan struktur pseudodermatos. Talus disusun oleh korteks dan medula. Korteks berbentuk bulat, tersusun rapat, sel berbentuk bulat. Medula sendiri disusun oleh berlapis-lapis jaringan yang disusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran diameter mencapai 0,2 mm. Irisan membujur dari talus menunjukkan sel berbentuk membulat. Selanjutnya adalah Chondrus sp, ditemukan pada substrat sekarang. Talus memiliki tinggi lebih dari 10 cm dengan percabangan dikotomus tidak teratur. Bagian pangkat silindris, belen pipih, dan melebar. Bagian pinggir talus bergerigi, memiliki warna merah kecoklatan, terlihat pada jaringan yang bersifat pseudoparenchymatous. Korteks tersusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih 0,01 mm. Susunan jaringan 2-3 lapis. Medula disusun oleh sel berbentuk bulat lonjong dengan ukuran yang bervariasi. Ukuran panjang mencapai 0,2 mm. Selanjutnya yaitu Corallina sp, ditemukan di substrat karang dan pasir. Talus memiliki ukuran 3-4 cm. Talus gepeng bersegmen pendek, membentuk rumpun dengan rumpun yang rimbun bertumpuk-tumpuk. Talus berwarna merah muda hingga kuning kemerahan. Substansi talus keras mengandung kapur rapuh. Percabangan segmen tidak teratur. Bentuk segmen tidak teratur dengan lebar kurang dari 3 mm. Irisan melintang dari talus tidak begitu jelas karena substansi kapur yang banyak. Irisan membujur dari talus menunjukkan sel membentuk poligon. Selanjutnya yaitu Galasaura robusta, ditemukan pada substrat karang dan pasir. Talus berukuran 6-7 cm, memiliki holdfast tipe rhizoid. Talus berbentuk silindris dengan segmen tipis, cabang dikotomus, merumpun rimpun. Holdfast tipe rhizoid, ujung talus tumpul dan membentuk lubang. Pada amatan mikroskop terlihat talus disusun oleh jaringan korteks dan medula. Korteks disusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih 0,1 mm, berbentuk silindris, tidak berpigmen, dengan panjang kurang lebih 5 mm. Susunan sel tidak beraturan. Selanjutnya yaitu Galasaura sp, ditemukan pada karang dan pasir. Talus dapat mencapai tinggi 9-10 cm. Holdfast tipe rhizoid. Talus berbentuk pipih. Talus berwarna merah dengan bagian ujung berwarna merah muda hingga kuning. Percabangan dikotomus. Sekat terlihat di beberapa bagian-bagian ujung, tidak terlihat berlubang karena talus pipih. Pada amatan mikroskop terlihat jaringan tersusun
pseudoparenchymatus. Talus disusun oleh korteks dan medula. Korteks disusun oleh sel yang berbentuk bulat yang tersusun teratur, ukuran diameter kurang dari 0,5 mm, tersusun 3-4 lapis jaringan. Medula disusun oleh sel berbentuk silindris dan susunan tidak teratur. Ukuran panjang sel mencapai 1. Selanjutnya yaitu Gelidella acerosa ditemukan pada substrat berupa karang dan pasir. Percabangan talus muncul dari stolon. Percabangan tumbuh tegak talus silindris dengan tinggi kurang dari 7 cm. Talus mempunyai percabangan utama dan percabangan lanjutan dengan percabangan-percabangan yang pendek yang tumbuh mendatar. Talus berwarna coklat kekuningan. Diameter talus berukuran kurang dari 0,1 cm. Terlihat bagian terluar terdapat lapisan pembungkus, korteks, dan medula. Korteks terdiri dari selapis jaringan yang disusun oleh sel yang silindris yang pendek, panjang sel 50,1 mm. Medula terdiri dari sel berbentuk bulat lonjong, panjang kurang dari 0,2 mm. Terlihat sel berbentuk bulat. Gracilaria sp. Ditemukan pada substrat berupa karang, talus bulat licin dan membentuk rumpun. Pada beberapa bagian, terutama bagian ujung talus, terlihat adanya buku atau segmen. Valves tipe cakram, warna hijau kekuningan dan transparan. Percabangan talus dikotomus, memiliki lebar tangkai kurang dari 0,5 cm. Terlihat talus disusun oleh korteks dan medula. Korteks tersusun rapat dengan sel yang berukuran lebih kecil dalam 2-3 lapisan, sedangkan medula disusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran yang lebih besar, yaitu dapat mencapai diameter sel hingga 0,2 mm. Selanjutnya Lenormandia sp. Ditemukan pada substrat berupa karang, talus berwarna merah kecoklatan, talus lebar dan pipih sedikit berdaging. Talus dilengkapi tangkai atau stipe yang terlihat jelas. Pada bagian permukaan terdapat bagian reproduksi yang cukup banyak. Proliferasi talus terjadi pada bagian permukaan dan bagian ujung talus. Bagian tepi talus berjeriji. Pada bagian tengah terdapat penebalan yang menyerupai tulang daun. Terlihat talus disusun oleh jaringan korteks dan medula. Korteks disusun oleh sel berbentuk silindris yang pendek, sedangkan medula disusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran bervariasi. Bagian yang menyerupai tulang daun merupakan penebalan korteks. Bagian proliferasi talus disusun oleh beberapa sel. Terlihat sel berbentuk poligonal. Selanjutnya Osmundia pinnatifida ditemukan melekat pada karang. Talus berwarna merah kecoklatan. Percabangan talus berukuran tinggi 1-1,5 cm. Percabangan utama muncul dari satu bagian. Talus memiliki percabangan lanjutan yang tersusun berhadapan membentuk tekstur menyerupai daun dengan bagian tepi bergelombang. Bagian ujung talus agak menggulung. Talus sedikit tebal, pipih, dan memiliki tekstur lunak. Pada amatan di mikroskop, talus disusun oleh korteks dan medula. Korteks disusun oleh sel berbentuk bulat lonjong dengan diameter kurang dari 0,5 mm. Medula disusun oleh sel berbentuk bulat lonjong dengan ukuran bervariasi. Ukuran panjang sel mencapai 2 mm. Selanjutnya Rhodymenia sp. Ditemukan pada substrat berupa karang, berwarna merah, pipih, dan lebar. Tumbuh tegak atau ke samping, mencapai tinggi 22 cm dengan lebar 20 cm. Proliferasi dan percabangan talus terlihat pada bagian permukaan dan ujung talus. Pada bagian percabangan terdapat tangkai pendek berbentuk bulat. Pada amatan mikroskop terlihat talus disusun oleh korteks dan medula. Korteks disusun oleh sel yang berbentuk silindris dengan tinggi 0,5 mm, sedangkan medula disusun oleh sel berbentuk bulat dengan ukuran diameter mencapai 3 mm. Pada bagian permukaan terlihat adanya proliferasi talus dengan sel berbentuk bulat. Selanjutnya Portiera sp. Ditemukan pada substrat berupa pasir. Tinggi talus 3-4 cm dengan lebar 4-5 cm. Talus tumbuh tegak, berwarna merah kecoklatan. Talus melekat pada holdfast tipe discoid. Percabangan muncul cukup banyak dari bagian utama. Percabangan lanjutan atau lateral tersusun berhadapan membentuk struktur menyerupai daun. Pada amatan di mikroskop terlihat sel berbentuk poligonal. Cara hidup Rhodophyta. Alga merah atau Rhodophyta sebagian besar bersifat autotrof.
Autotrof yaitu organisme yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik atau bisa membuat makanannya sendiri memakai bantuan energi seperti kimia serta cahaya matahari. Namun, ada juga yang bersifat heterotrof, sehingga yang tidak memiliki kromatofora dan biasanya memberikan efek parasit pada alga lain. Reproduksi Rhodophyta terjadi melalui dua, yaitu reproduksi seksual, terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Gametangium betina disebut carpogonium yang terdapat pada ujung cabang lainnya. Yang kedua, reproduksi aseksual terjadi dengan membentuk tetraspora. Tetraspora akan menjadi gametangium jantan dan gametangium betina. Gametangium jantan dan betina akan bersatu membentuk karposporofit. Karposporofit kemudian menghasilkan tetraspora. Habitat Rhodophyta yaitu alga merah dapat ditemukan pada daerah intertidal, subtidal, sampai daerah tubir dengan ombak besar dan arus yang deras. Alga merah yang habitatnya di laut dalam antara lain Gelidium dan Gracilaria, sedangkan Eusema spinosum menyukai laut yang dangkal. Habitat di air laut maupun air tawar meliputi Balgia, Bastracia, dan Hildenbrandia. Alga merah yang ada di habitat air tawar dan tanah meliputi Audonella, Hildenbrandia, Lemania, dan Pupirium. Faktor penyebab blooming Rhodophyta ada 3, yaitu 1. Nutrisi yang berlebihan. Adanya nutrisi berlebihan yang terdapat pada perairan sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global dari tahun ke tahun terus meningkat, membuat suhu perairan juga ikut meningkat, sehingga memicu aktivitas pembelahan sel. 3. Pembuangan limbah bahan kimia. Pembuangan limbah yang mengandung banyak fosfat ke perairan seperti limbah deterjen rumah tangga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya blooming alga. Terdapat 3 cara pencegahan blooming Rhodophyta, yaitu 1. Mengurangi nutrien. Makna dari mengurangi nutrien ialah mengurangi asupan pakan pada tambak. Yang kedua, melakukan aerasi, memastikan bahwa kincir air dapat bekerja terus-menerus hingga fitoplankton dapat berkurang. 3. Menaikkan salinitas. Menaikkan salinitas sedikit saja akan memberikan dampak positif dalam pengurangan populasi fitoplankton penyebab blooming alga. Baik, terima kasih bagi pemateri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, semoga sehat selalu.